Apakah adik pernah melihat ataupun tahu apa itu pencemaran laut? Nggak tahu bang. Jadi adik nggak tahu ya apa itu pencemaran laut. Dikit abang kasih tahu, pencemaran laut itu kayak pembuangan limbah, kayak minyak ataupun kapal tanker yang bocor, yang kandas. Nah, terus sampah-sampah plastik, pasti adik pernah kan ngelihat sampai sampah plastik berserakan di bibir pantai itu. Iya pernah. Nah, seperti itulah contoh pencemaran laut. Terus adik tahu nggak apa dampak dari pencemaran laut tersebut? Kurang tahu bang. Jadi adik tidak tahu ya dampak dari pencemaran laut itu apa. Dampak dari pencemaran laut itu rusaknya ekosistem dan lingkungan sekitar. Seperti adik tahu kan, di laut itu tempatnya ikan dan terumbu karang. Iya tahu. Jika ada tumpahan minyak ataupun sampah, itu bakal merusak ekosistem, yang dimana ekosistem itu tempat tinggal ikan dan karang. Jadi setelah tahu seperti ini, adik tahu kan apa itu pencemaran laut dan dampaknya apa bagi lingkungan? Iya tahu bang. Ya. Oke. Oke, baiklah di atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama bang. Oke, apakah Adi pernah melihat pencemaran laut ataupun apakah Adi mengetahui tentang pencemaran laut? Pernah melihat pencemaran laut. Melihat pencemaran laut itu seperti apa? Seperti banyaknya sampah. Jadi yang adik ketahui itu tentang pencemaran laut hanyalah adanya sampah di pesisir pantai dan di tengah laut. Iya. Apakah adik tahu apa penyebab pencemaran laut itu? Kurang tahu sih. Tapi pengetahuan saya, menurut saya kayak orang pergi jalan ke pantai terus buang sampah sembarangan, terus sampahnya tuh diseret sama ombak. Jadinya begitulah. Jadi pencemaran lautan caranya begitu. Menurut saya. Jadi karena tingkah laku dan sifat manusia yang membuang sampah sembarangan ya. Iya. Oke, terima kasih ya di atas waktu dan mau diwawancaranya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak ingin minta waktu sebentar untuk diwawancara. Saya ingin bertanya, apakah kakak tahu apa itu pencemaran laut? Tahu? Seperti apa itu pencemaran laut, kak? Membuang sampah sembarangan seperti plastik. Terus sampah-sampah dari keluarga bisa juga. Hingga mencapai ke laut ya? Iya. Apakah hanya itu saja yang kakak tahu tentang pencemaran laut? Tahu lagi Pak. Apakah kakak tahu nggak dampak dari pencemaran laut itu terhadap lingkungan? Nggak tahu. Jadi kakak tahu hanya pencemaran laut dari sampah-sampah dari rumah keluarga, dari sungai hingga mencapai ke laut. Baiklah kak, pencemaran laut itu ada 3 jenis. Yang pertama itu sampah plastik dari sungai hingga mencapai bibir pantai. Yang kedua itu ada limbah minyak. Limbah minyak ini yaitu limbah-limbah dari nelayan ataupun kapal tanker. Nah, kakak tahu nggak dampak dari limbah-limbah tersebut apa terhadap lingkungan, terutama pada laut? Nggak tahu Bang. Dampak dari itu kak, yang pertama adalah kerusakan ekosistem, yang dimana laut itu tempatnya atau rumahnya bagi terumbu karang dan ikan. Jika ekosistem itu rusak, maka hancurlah ikan dan karang tersebut, yang membuat ikan sulit didapatkan. Oke kak, apakah sudah paham kak apa itu Ya pencemaran sudah laut? paham Bang. Ya sudah paham Bang.
Baiklah, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak. Saya ingin mewawancara Bapak sebentar. Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui pencemaran laut? Tahu, pencemaran laut ada 3 faktor penyebabnya. Pertama, limbah dari para nelayan seperti ganti oli, buang ke laut. Bahan bakar seperti solar dibuang ke laut, itu pun mencemari sekitar pesisir. Yang kedua, kapal-kapal besar seperti tanker bocor, itu yang sangat fatal, bisa menyebabkan pencemaran laut. Yang ketiga, pencemaran perumahan masyarakat pesisir. Jadi kalau tidak diantisipasi, dampaknya itu sangat banyak. Contoh, limbah tambang. Karena pencemaran, sekarang nelayan pesisir berkeluh kesah. Karena yang awalnya menangkap teri bilis, itu jaraknya 2 mil, sekarang bisa puluhan mil karena pencemaran. Itu salah satunya. Begitu juga limbah dari nelayan. Yang tadinya pumpun yang buat umpan tuh yang kayak cacing tuh, itu sekarang udah nggak ada di pesisir itu. Karena banyak limbah, oli, solar, bahan bakar yang tumpah, limbah-limbah perumahan. Nah, itu. Jadi harus melibatkan instansi terkait, lingkungan hidup, aktivis, masyarakat. Mengapa? Karena 40-100 tahun ke depan, bila tidak diantisipasi, anak cucu tidak kenal yang namanya ketam, nggak kenal yang namanya gonggong, nggak kenal yang namanya pumpun. Begitulah. Baiklah, berarti Bapak sudah mengetahui apa itu pencemaran laut, dampaknya, dan serta instansi yang bertanggung jawab untuk mencegah pencemaran laut. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari keempat narasumber yang telah saya wawancara, nilai-nilai yang dapat saya ambil adalah dari keempat narasumber itu ada sebagian yang tahu apa itu pencemaran laut dan lingkungan, ada juga beberapa yang tidak tahu, terutama anak-anak dan juga orang tua ataupun orang dewasa itu tahu dampak dari pencemaran lingkungan itu apa terhadap hewan, itu apa terhadap laut, itu apa, dan tahu juga penyebab dari pencemaran lingkungan apa yang disebabkan oleh siapa, dan instansi apa saja yang harusnya bertanggung jawab dalam menangani pencemaran laut ini, dan dampak dari pencemaran laut itu apa. Sebagian juga sudah tahu, terutama orang tua. Mungkin nilai-nilai yang dapat saya sampaikan hanya itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.